Ya, saat ini kami sudah tergabung dengan Bapak Elan Biantoro, Kepala Bagian Humas SKK Migas. Selamat malam, Pak Elan. Iya. Halo, Pak Elan. Baik, kami mohon maaf ternyata sambungan telepon kami terputus. Baik, Pak Kadai, kita lanjutkan. Pada Jumat lalu sebenarnya sudah sempat ada informasi yang mengatakan bahwa Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan boleh dilanjutkan karena ini memberikan peluang buat Lapindo bisa melunasi hutang mereka untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat. Nah, tapi kemudian dia mengatakan juga harus ada seizin SKK Migas. Jadi ada dua skenario sebenarnya dalam hal ini ya, begitu, dibiarkan untuk bisa mampu membayar gitu ya. Tapi kemudian satu lagi adalah misalnya jika ternyata memang tidak bisa melanjutkan karena ada alasan teknis begitu yang kuat, jadi tidak bisa dilanjutkan. Nah, menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini? Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden Pak Yusuf Kala itu sangat logis. Nah, artinya diberi kesempatan untuk mengebor, kalau dapat revenue nanti ada kemampuan untuk membayar segala macam, tapi dengan catatan teknisnya ini bicarakan dulu dengan SKK Migas. Jadi kalau teknisnya memungkinkan ya jalankan, tapi kalau teknisnya tidak memungkinkan ya jangan dijalankan. Nah, itu yang kunci utamanya teknis itu ya? Teknisnya ya, Pak, yang Pak JK katakan tadi. Baik, kita akan tanyakan Pak Elan, sudah tersambung kembali Pak Elan Biantoro dari SKK Migas. Pak, ini tadi kita berbincang mengenai teknis yang dikatakan belum jelas sebenarnya apa alasan utama sehingga akhirnya izin dari SKK Migas ini belum keluar juga untuk Lapindo. Ya, izin bukan izin ya, yang dikeluarkan oleh SKK Migas adalah persetujuan ya. Jadi kalau izin itu yang mengeluarkan adalah otoritas di luar SKK. Kami persetujuan terhadap usulan pekerjaan yang dikerjakan oleh K3S. Karena mereka adalah kontraktor kami kan gitu. Nah, persetujuan yang belum didapatkan adalah persetujuan POFD. Ya, POFD itu adalah Plan of Further Development. Karena apa? Lapindo ini mau ngebor sumur di lapangan minyak, ya, lapangan Tanggulangin, lapangan minyak dan gas, yang kuota jumlah sumurnya sudah penuh gitu. Sudah penuh itu artinya dia cuma di lapangan itu hanya ada 5 sumur yang diizinkan waktu di POD awal, dia mau menambah 2 gitu. Nah, yang aspek teknis pengeborannya sudah dibahas, sudah selesai. Tapi aspek keekonomian dan teknis dalam satu lapangan itu harus diproses dan dievaluasi dalam bentuk POFD tadi. Nah, inilah yang belum selesai di SKK Migas. Plan of Further Development namanya. Jadi itu yang belum dikeluarkan persetujuannya oleh SKK karena sedang dievaluasi di SKK Migas. Begitu. Oke, jadi kalaupun misalnya ternyata nanti kira-kira berapa lama ini akan selesai proses untuk pengeluaran atau persetujuan tentang rencana pengembangan lanjutan POFD ini, Pak? Ya, artinya begini, kalau SKK Migas untuk memproses itu tidak terlalu lama. Artinya kita lihat faktor teknis dan ekonomi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kardaya tadi, betul sekali bahwa aspek teknis dan ekonomi harus memenuhi persyaratan. Teknis itu termasuk masalah teknis keamanan dan teknis tidak menjamin tidak terjadi pencemaran lingkungan. Ya. Kalau kayak termasuk juga masalah berapa reserve dan berapa rate yang diproduksikan tambahan dari sumur itu. Kemudian aspek lain setelah itu disetujui, kita pun masih mensyaratkan akan harus ada dapat permit dari otoritas-otoritas lain di luar SKK Migas yang berhubungan. Ya, permit itu bisa dari kementerian, bisa dari pemerintah daerah, dan permit itu ada permit yang sifatnya formal permit, ada yang informal permit, yaitu social permit. Artinya masyarakat kita pun masih acceptable perlu terhadap menunggu itu. Beberapa waktu dari SKK Migas untuk meneliti kelaikan dari Lapindo ini untuk melakukan pengeboran di sumur baru mereka, begitu? Kalau dari SKK Migas mungkin untuk pembahasannya tidak terlalu lama lagi, namun itu bergantung ya. Jadi dari SKK itu bisa saja menyetujui, bisa saja menyetujui begitu. Jadi yang sedang kita bahas sekarang itu di POFD-nya tadi, di internal kami sedang dalam pembahasan. Baik. Ya, terima kasih Pak Elan Biantoro sudah bergabung bersama kami dalam Prime Time Talk, dan terima kasih juga pada Pak Kadaya sudah bergabung.